Shalom, salam sejahtera, salam sehat dari kami semua. Untuk semuanya yang ada di rumah, mari kita menaikkan puji-pujian kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak ditinggikan. Habis-habisnya. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang teramat baik buat kami. Saudara, pada pagi hari ini saya mengundang untuk saudara boleh mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih-Nya yang selalu beserta dengan kita. Mungkin pada pagi hari ini saudara tidak mengalami suatu mujizat yang besar.
Mungkin saat ini saudara belum mengalami kesembuhan. Mungkin saudara saat ini belum mengalami promosi di dalam kerjaan. Tapi satu hal, the good news, bahwa Dia Allah yang bekerja, yang gak pernah berhenti bekerja. Di saat kita tidak merasakan atau melihat pekerjaannya, di sanalah Dia selalu bekerja, mendatangkan kebaikan buat kita. In His time, His goodness with us. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku hanya saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku hanya saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami. Kemanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kebaikan-Mu selalu bersama dengan kami. Nafas hidup kami, penyertaan-Mu dan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Engkau Allah yang setia. Jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Aman bersama-Mu. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
syukur-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepadanya. Buat nafas yang Dia berikan, buat kasih-Nya yang selalu baru setiap pagi, buat kebaikan-Nya yang berlimpah dalam kehidupan-Mu. Mari naikkan syukur, karena Dia Allah yang layak disembah, karena Dia Allah yang layak dipuji. Syukur kami naikkan buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, Engkau teramat baik. Syukur kami naikkan, syukur kami persembahkan di hadirat-Mu Tuhan. Ada jaminan di dalam namanya. Ada janji-janji yang digenapi di dalam namanya. Maka tenanglah jiwaku, karena Dia Allah yang setia. Dia Allah yang telah setia kepada kita, dan Dia Allah yang akan menepati setiap janji-janjinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, Lord. Saudara, saya mau katakan satu hal. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita, karena Dia Allah yang sudah merencanakan semuanya semenjak sebelum kita lahir. Dia yang mempunyai rencana masa depan yang indah. Setiap detail-detail dalam kehidupan kita Dia yang rencanakan. Tidak ada yang kebetulan. Kalau engkau saat ini boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, engkau boleh menikmati promosi di dalam pekerjaanmu. Kalau saat ini engkau boleh tenang, pergi ke tempat kerja, kemanapun kau pergi, dan kembali ke rumah dengan sehat, itu semua karena Dia Allah yang bekerja. Dia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Kebaikannya luar biasa. Oh, haleluya Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat rencana-Mu yang indah dalam hidupku. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan,
Kami mau mengingat Engkau Allah yang baik. Tak perlu kami khawatir, tak perlu kami takut akan masa depan kami, karena Engkau telah menyediakan yang terbaik buat kami. Engkau yang menyediakan yang indah buat kami, Tuhan. Tenanglah jiwa kami. Kalau Engkau yang telah menyediakan, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu di masa lalu kami, Engkau juga yang akan melakukan hal yang sama, bahkan berkali-kali lipat Tuhan ke depan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini sebagai doa kita, sebagai ucapan syukur kita. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. katakan Kau setia. Kau setia, Bapa Kau setia. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom saudara-saudara. Jadi untuk pengumuman hari ini, untuk tithing dan offering bisa transfer lewat Zelle, lewat Venmo, atau lewat checking. Dan sekarang mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu untuk setiap pribadi saat ini. Kau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan, saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih atas urapanmu ada di sini, kehadiranmu ada di sini sekarang, dan saya berterima kasih kepadamu bahwa engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini. Dan saya berterima kasih kepadamu bahwa engkau menerima benih di saat engkau memberkati dan engkau melipat gandakannya. Dan engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umatmu, bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih atas itu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Senang sekali boleh menjumpai Anda bersama-sama. Dan kami berdoa pada hari ini,
bisa menyampaikan kabar baik untuk kita semuanya dan kita boleh menerimanya bersama-sama. Tapi sebelumnya, sekali lagi saya ingin mengajak kita semuanya untuk mendeklarasikan Mazmur 91 di saat-saat seperti ini. Ada sangat penting sekali kita boleh menghafalkan 4 ayat pertama ini di dalam hati dan kita boleh berjalan di dalam janji Tuhan. Iya, Mazmur 91 ayat pertama dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap janjimu dan setiap firman yang sudah Kau sediakan bagi kami. Membuka hati kami menerima apa yang Kau sudah sediakan. Kami berharap hanya kepadamu, memandang kepada Yesus, dan kami melihat kuasa firman-Mu yang membawa perubahan, membawa dampak dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, so 2 minggu yang lalu kita membicarakan tentang hikmat yang tersembunyi, the hidden wisdom of God. Dan kita mendapatkan bahwa hikmat yang tersembunyi itu adalah milik Allah dan yang sudah dinyatakan kepada manusia. Itu semuanya bicara soal salib, karya penebusan oleh Yesus. Ada di 1 Korintus 2 ayat 6-9 waktu itu ya. So, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh dan kita memiliki roh Allah, sehingga kita dapat mengerti atau kita dapat melihat apa yang dikaruniakan Allah kepada kita melalui karya penebusan Yesus itu. Di sini kalau bahasa Indonesianya, kata dikaruniakan Allah kepada kita, bahasa Inggrisnya adalah freely given. So, freely given itu kata lainnya adalah diberikan cuma-cuma, yang menerima tidak harus membayar karena sudah ada yang dibayar. Freely given. Sudah ada yang membayar. Sedangkan hikmat dunia mengatakan nothing is free in this world. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Kalau ada yang free, ada tawaran free, kalian mesti hati-hati karena jangan-jangan itu ada buntutnya. Atau hikmat dunia mengatakan juga kalau kamu membayar murah, kamu pasti dapatnya lebih jelek daripada kalau kamu membayar lebih mahal. Itu hikmat dunia yang kita nggak perlu terlalu pintar untuk figure out itu semua, right? Tetapi untuk mengerti kalau ada sesuatu yang sangat berharga bisa didapatkan dengan cuma-cuma, saya rasa itu kita perlu bantuan Roh Kudus, kita memerlukan hikmat Allah. Amin. So, sekarang bagi Anda yang sudah menemukan atau sudah dapat melihat hikmat yang tersembunyi itu, ada langkah yang selanjutnya yang kita akan bicarakan hari ini. Itu ada di 2 Korintus 5 ayat 14-21. Kita akan membicarakan tentang hikmat yang menyelamatkan, wisdom save. Dari 2 Korintus 5 ayat 14, saya membacakan ayat itu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Compel, control, overwhelm us. Kasih Allah itu yang compel us, bahasa Inggrisnya.
Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. So, of course ini kita bicara soal Yesus. Karena nggak ada yang bisa mati satu menggantikan nyawa banyak orang atau semua orang. Nggak ada yang bisa. So far kita nggak pernah dengar ada orang yang satu mati bisa menggantikan nyawa banyak orang, right? Benar. Okay, so 15. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Okay, for me and only for me, untuk dirinya sendiri, Tidak lagi. nggak lagi. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Okay, so jadi kalau tadi yang mati satu itu sanggup atau mampu diperhitungkan untuk bisa menggantikan kematian semua orang, bisa ada yang bisa memperhitungkan itu, berarti yang satu mati itu juga sanggup mampu diperhitungkan untuk kebangkitan banyak orang juga. Jadi satu yang bangkit tadi. Satu yang bangkit tadi bisa juga untuk membangkitkan semua orang. Iya, benar. Kalau yang satu tadi itu bisa mati untuk semua orang. Jadi makanya di sini bilang Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi, berarti Untuk mereka. yang orang yang semua mati ini sekarang dibangkitkan lagi, hidup lagi. Amin. Amin. Right. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. So, soal mati satu untuk semua dan lain sebagainya, itu menurut ukuran manusia begini, kayaknya bahwa ukuran manusia mengatakan kematian satu hanya bisa menggantikan satu nyawa. Kalau ada orang yang mau menggantikan atau peraturan mengizinkan, right? Misalnya contohnya ada penjahat yang harus dihukum mati. Kemudian somehow pacarnya mau menggantikan dia. Oke lah, saya yang mati. Kalau pacarnya mau. Dan itu pun kalau peraturan mengizinkan. Oke, penjahatnya bebas, pacarnya yang mati. Amin. Pernah dengar nggak ada case kayak begitu? Sejauh ini sih belum pernah mendengar ya. Belum ada yang mau demikian. Dan kalau mau pun mungkin tidak diizinkan karena Belum penjahatnya bebas, terus gimana? Gitu ya. Iya. Nggak bisa. So, ya itu ukuran manusia gitu, tapi kita, maksudnya Rasul Paulus yang tidak melihat semuanya itu yang tadi dibaca itu tidak dengan ukuran manusia yang demikian. Ya, baik. Ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So ini dikatakan lagi, ditegaskan lagi bahwa jika Anda percaya bahwa satu orang itu tadi, yaitu Yesus, mampu mati untuk semua orang termasuk Anda, berarti Anda telah mati. Dan jika Anda percaya bahwa yang satu itu tadi, Yesus itu telah bangkit, berarti Anda bangkit juga sebagai ciptaan yang baru. Right? Benar. That's a good one. So kalau ada pertanyaan, kok bisa? Maksudnya, kok bisa satu mati untuk semua, semuanya mati, terus kalau satu bangkit, semuanya bangkit. Kok bisa? Dikatakan, ada pertanyaan, misalnya ada yang bertanya gitu. Jawabannya ada di ayat selanjutnya. Karena semuanya ini adalah hikmahnya Allah. Allah yang membuat demikian. Kalau manusia sih nggak bisa begitu. Ya kan? Satu mati, ya ganti satu ganti satu misalnya gitu. Tapi hikmahnya Allah
berbeda. Ya. Ayat 18. 18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. So, jadi Anda yang telah melihat hikmat yang tersembunyi dari Allah, Allah mempercayakan suatu pelayanan untuk Anda, yaitu namanya pelayanan pendamaian. Jadi kalau tanya, oh apa yang bisa saya lakukan ya? Saya nggak punya pelayanan apa-apa. Well, there you go, pelayanan pendamaian. Tapi sangat menarik di ayat yang 20 tadi dikatakan, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Didamaikan dengan Allah. Berarti banyak yang masih berpikiran bahwa dirinya tidak dalam keadaan damai atau dalam keadaan bermusuhan dengan Allah. Ya kan, karena ada kata didamaikan. Ada banyak yang berpikir Allah memusuhi mereka. Allah itu, God is out to get them. Tuhan itu melawan mereka. Tuhan itu nggak ada di pihak mereka. Tuhan itu melihat kesempatan untuk menghukum saat kita melakukan kesalahan. Padahal di ayat 19-nya tadi, ayat 5, pasal 5 ayat 19 mengatakan Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Maka dari itu pelayanan pendamaian diberikan kepada kita yang mengerti hikmat Allah ini. Kita bisa katakan kepada mereka, teman-teman kita, siapapun yang kita ketemui pada dunia, kita bisa berkata, kembalilah kepada Allah. Melalui Kristus Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kamu. Yuk, come home, come back. Allah tuh nggak marah lagi kok. Melalui Yesus Kristus Dia itu nggak melihat pelanggaran kamu, nggak memperhitungkan pelanggaran kamu lagi. Let's come home, gitu ya. So ini ada satu cerita di Kejadian 50, cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya saat ayahnya baru meninggal setelah mereka menggugurkan ayahnya Yusuf, Israel. Di Kejadian 50 ayat 15, demikian ceritanya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka ke 10 saudaranya, 11 ke 10 saudaranya. Simeon disimpan. Nggak, tapi ini semuanya. Ya. Semuanya. Saudara-saudara Yusuf berkata, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan padanya. Jadi waktu itu dia menjual, terus segala macam waktu sebelum-belumnya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Padahal kalau kita cek di ayat-ayat sebelumnya, ayahnya nggak pernah ngomong gitu pada anak-anaknya yang itu. Lalu menangislah, dikatakan di sini, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Wah, kira-kira Yusuf menangis. Saya percaya karena dia sedih. Kalau bisa-bisanya saudara-saudaranya masih berpikir bahwa setelah ayahnya mati, Yusuf
ada dendam sama saudara-saudaranya dan dia mau bales kejahatan saudara-saudaranya. Dia sedih banget kalau saudara-saudaranya sampai masih berpikir demikian tentang dirinya. Saya rasa mungkin Allah juga sedih kalau melihat dunia ini. Mereka berpikir bahwa Allah itu marah sama mereka. Allah itu menghukum mereka kalau setiap kali mereka berbuat kesalahan. Saya rasa Allah tidak mau dunia itu berpikir demikian, karena sebenarnya Allah memang sudah mengampuni kesalahan semua umat manusia. Tapi banyak yang masih berpikir demikian. So, ayat 18 dikatakan juga saudara-saudaranya. Jadi sekarang nggak cuma mengirim orang, tapi saudara-saudaranya datang kepada Yusuf sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini." Maksudnya itu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia, Yusuf, menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya itu, yaitu perkataannya, "Janganlah takut. Aku masih akan memelihara kamu. Aku akan ngasih makan kamu. Aku tidak akan membalaskan dendam yang kamu pikir aku punya di dalam hatiku." Jadi meskipun saudara-saudara Yusuf ini telah hidup bersama di istana waktu itu, kan ayahnya dibawa sama saudaranya dibawa ke istana, menikmati penyediaan yang berlimpah, makan sama-sama Yusuf, tapi somehow mereka masih berpikir bahwa Yusuf ini mungkin masih akan ada dendam dalam hatinya. Mungkin dia akan balas atas perlakuan mereka dahulu. Tetapi dikatakan di sini dengan perkataan Yusuf, mereka dihiburkan dan ditenangkan hatinya. Dengan perkataan apa kita dapat menghibur dan menenangkan hati orang-orang yang kita ajak bicara, yang kita layani? Kita bisa berkatakan kepada mereka, "Berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Melalui Kristus Yesus, Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kamu. Yesus mati untuk semua, termasuk Anda, bersama kesalahan Anda. Dan Yesus bangkit untuk membangkitkan Anda sebagai ciptaan yang baru. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan dan untuk menyatakan kebaikan Allah." So I think berita pendamaian yang luar biasa, karena ada dasarnya kita membawa berita pendamaian ini, karena dunia masih berpikir bahwa Allah itu masih marah terhadap mereka. Padahal sebetulnya enggak. Dan saya rasa orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, mereka perlu tahu akan hal ini. Amin. Itu berita yang luar biasa. Ini satu gambaran yang besar, luar biasa juga dari Yusuf. Dan inilah berita yang perlu kita bawa sebagai berita disebut pelayanan pendamaian. Luar biasa. Jadi dikatakan tadi hikmat yang menyelamatkan, wisdom save. Luar biasa pelayanan pendamaian yang dipercayakan kepada kita. Benar dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi, 1 Korintus 5:20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perkataan kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya the ambassadors. We are the ambassadors of Christ. Ambassadors of Christ. Jadi kita tahu apa itu maksudnya ambassadors. Ambassadors itu penting sekali dalam kehidupan kita ini. Kita menyadari bahwa kita ini adalah ambassadors of Christ, utusan Kristus yang Allah mau pakai kita untuk menyampaikan satu berita yang penting sekali di dalam melalui kehidupan kita semuanya ini. Dan berita itu adalah berita tentang pendamaian, di mana Allah telah mendamaikan
kita dengan Bapa. Nah, di dalam pemberitaan kabar baik itu, kabar yang demikian ini, saya membaca dari kitab Efesus pasal yang ke-6. Itu bagaimana Rasul Paulus mengatakan demikian. Efesus 6 ayat yang ke-19, mulai 19, juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat 20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Dikatakan ambassadors in chain, utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi Rasul Paulus sebagai ambassadors in chain, yang dikatakan utusan yang dipenjarakan itu, dia minta supaya terus didoakan, supaya tahu bagaimana apa yang disampaikan dengan berani dan semuanya itu. Jadi di sini sebagai ambassadors kita semuanya tahu bahwa banyak tantangannya yang harus kita hadapi gitu. Dan itu sebabnya kita perlu untuk saling mendoakan, saling membawa dalam doa supaya kita semuanya tidak hanya berani, tapi kita punya berita yang tepat untuk banyak orang di sekitar kita. Yang tepat juga. Untuk orang yang tepat, yang membutuhkan semuanya, Timingnya pas. waktunya pas semuanya. Jadi ini kalau kita saling mendoakan itu adalah hal yang luar biasa, yang penting sekali. Anda adalah ambasador yang dipakai Tuhan. Saya ingat satu peristiwa yang terjadi dalam kitab Yunus. Kitab Yunus, di mana Yunus yang mau dikirim oleh Tuhan untuk menginjili bangsa di Niniwe. Bangsa di Niniwe ini jahat sekali, dan Yunus tahu mereka itu layak untuk dihukum dan layak untuk mengalami dimusnahkan dan mengalami kematian begitu. Tetapi Tuhan berkata pada Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk menyerukan apa yang Tuhan mau katakan kepada bangsa Niniwe. Dan Yunus lari. Yunus tidak mau. Yunus tahu kalau dia sampai di sana, Tuhan itu murah hati dan akan terjadi perubahan dari bangsa Niniwe. Mereka akan bertobat dan mereka akan diselamatkan, bukan malah dihukum, tapi diselamatkan malah. Jadi Yunus tidak mau, dan padahal dia dikirim oleh Tuhan sebagai ambasador untuk menyampaikan kabar sehingga mereka boleh mengalami satu perubahan. Dan Yunus lari, dia sampai masuk ke satu kapal di satu pelabuhan di Yoffa, dan kemudian dia pergi ke arah yang berbeda. Semestinya ke Niniwe, tapi dia pergi ke arah Tarsis. Nah, disitulah peristiwa yang terjadi. Waktu dia masuk kapal, dia masuk tempat yang paling bawah di kapal, dan di situ dia tertidur lelap. Bahkan setelah kapal itu berlayar dengan ada badai yang terjadi sangat besar sekali, dan kapal itu hampir tenggelam, tapi Yunus tertidur dengan lelap sekali. Dan Anda tahu cerita dari semuanya ini, kemudian mereka pikir pasti ada seseorang yang salah di sini, dan mereka membuang undi, dan Yunus yang sudah dibangunkan oleh kapten kapal ikut undian, dan dia kena undian yang dianggap sebagai orang yang bersalah, yang menyebabkan ini semuanya terjadi. Dan akhirnya tahu Yunus dibuang ke laut, lautnya langsung menjadi tenang, dan oleh waktu Tuhan yang tepat ada ikan yang besar untuk makan dan masuk di dalam lambung ikan. Dan akhirnya Yunus pergi sampai ke Niniwe. Nah, bagaimanapun juga sebagai ambasador, Tuhan mau membawa kita dari cerita Yunus ini untuk supaya sampai
ke orang-orang yang perlu untuk mendengar kabar baik. Meskipun pada waktu itu Yunus yang dipakai Tuhan memberitakan kabar yang mengerikan. Dikatakan 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan Niniwe. Satu penghukuman yang disampaikan, satu hal-hal yang menakutkan yang disampaikan oleh Yunus, tetapi di situ terjadi pertobatan. Saudaraku, ada satu hal yang sangat paralel dengan peristiwa Yunus ini, yaitu pada waktu Yesus minta supaya bersama dengan murid-muridnya naik kapal untuk bertolak ke seberang. Ini ada di dalam kitab Matius pasal 8, di Markus pasal yang keempat, dan Lukas pasal yang ke-8 juga. Dan kita lihat di Markus pasal yang keempat, di situ Yesus minta murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan waktu kapal mulai bertolak ke seberang, ada badai yang menerpa kapal itu, dikatakan tetapi Yesus tidur dengan nyenyak di buritan kapal. Badai yang datang, tetapi Yesus tidur dengan nyenyak di buritan kapal. Ini satu peristiwa yang luar biasa. Kita boleh melihat satu kabar baik di sini, karena di situ Yesus tahu bahwa murid-muridnya ketakutan semuanya, dan waktu Yesus dibangunkan, murid-muridnya berteriak-teriak, mengatakan, kamu tidak peduli kami mati, tenggelam. Apakah mungkin kapal itu bakal tenggelam dengan Yesus di situ? Rasanya nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tetapi itu yang mereka alami, dan apa yang terjadi di situ, Yesus bangun dan dia mengherdik badai itu dengan mengatakan apa? Diam, jadilah tenang. Diam, jadilah tenang. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya sangat menarik sekali. Yesus mengatakan peace, be still. Peace, be still. Jadi satu kabar yang baik sekali, kabar damai sejahtera semestinya. Peace. Itu yang Yesus sampaikan, beritakan di dalam situasi tantangan yang ada, bahkan di dalam kehidupan kita semuanya, di dalam situasi COVID-19 ini, tantangan yang luar biasa. Kita ingat Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan kabar ini untuk kita semuanya. Peace, peace, be still. Jadi ada situasi yang dikatakan bergejolak tidak karuan, karena kata peace di sini adalah siopao, yang artinya adalah sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang kacau di luar sekeliling kita ini, dan ada ketenangan di dalam semuanya itu. Meskipun sekeliling kacau balau, tapi ada ketenangan di situ. Nah, disitulah Tuhan boleh berbicara dalam hati kita untuk supaya kita boleh menghadapi setiap situasi yang sepertinya menentang kita, berlawanan dengan kita. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita dan menyatakan damai, hal yang baik, sejahtera. Kita boleh melewati semuanya itu dengan tenang, dengan baik. Nah, sampai terjadi setelah itu, setelah badai tenang semuanya, mereka sampai ke seberang. Dan apa yang terjadi di seberang, waktu Yesus mendarat, hanya Yesus yang turun dari kapal, murid-muridnya masih di dalam kapal, dan ada seorang yang kerasukan setan, yang dipenuhi oleh setan, yang disebut legion. Itu kemudian Yesus melepaskan orang itu dari ikatan iblis, dan orang itu bebas dari ikatan dan sembuh dari apa yang dia alami. Jadi itulah kita melihat gambaran kita sebagai orang-orang yang dikirim sebagai ambasador, karena dikatakan bahwa di dalam Matius 28 di ayat yang terakhir itu dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi pernyataan Yesus ada bersama dengan kita, dimanapun kita dikirim pergi,
menghadapi apapun juga, meskipun orang lain tidak mau, tidak berani bersama dengan kita, tapi kita boleh melangkah, dan Yesus ada di situ bersama dengan kita, menjadi ambasador Allah, dan memberitakan damai, memberitakan kelepasan, memberitakan pembebasan, sehingga orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang di dalam rasa ketakutan, rasa masih bermusuhan dengan Allah, masih sepertinya Allah itu memusuhi dia. Orang yang merasa demikian boleh mengalami kelepasan juga, tahu bahwa Allah itu sudah mendamaikan, ya sudah menerima kita, merangkul kita, bukan lagi musuh, tapi anak-anak yang dikasihi. Dan situlah kita boleh menyampaikan dengan baik sebagai ambasador-ambasador yang memiliki dan bersama dengan Yesus senantiasa. Saya ingin berdoa untuk Anda semuanya, supaya kita boleh mengalami janji Tuhan ini sebagai ambasador-ambasador yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan diurapi dengan dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Engkau telah memanggil kami menjadi pelayan-pelayan pendamaian yang membawa berita pendamaian. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap kami semuanya, dan di dalam menghadapi setiap tantangan yang ada, kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang mau menyatakan diri-Mu melalui kehidupan kami, sehingga berita yang disampaikan, berita pendamaian ini boleh sampai kepada banyak orang yang mereka perlukan pada waktunya. Mereka boleh percaya dan mereka boleh menerima dan dibebaskan mengalami kelepasan, dan mereka semuanya bisa mengalami janji Tuhan sebagai orang yang sudah didamaikan. Terima kasih untuk keselamatan yang datang, karena hikmat yang menyelamatkan ini boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa melalui kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya baik, Bapak Ibu harus sekalian, kita akan menutup semuanya ini di dalam doa berkat. Anda boleh bangkit berdiri, Anda boleh mengangkat tangan Anda sesuai dengan janji Tuhan. Saya akan mendeklarasikan doa berkat ini di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji Allah yang iya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tikap-tikap langit bagimu, hingga lumumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan Amin. 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 Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati, dan penyertaan Tuhan yang luar biasa nyata dalam kehidupan Anda semuanya. Bye-bye.
cannot see. Lord, in you I believe. You healed and restore all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Father God, you are good.